Ini adalah dua HP yang kelasnya beda tapi harganya mirip. Yang ini Raja Midrange dan yang ini flagship killer. Kalau kita duelin kayaknya bakalan seru. Yo yo yo, what's up guys, gue Randy. So ini adalah Samsung A52s dan satu lagi Poco F4. Mereka ini jadi salah satu HP terbaik di rentang harga 5 jutaan saat ini. Gue pengen bandingin keduanya sekaligus bantuin kalian buat milih HP. Kalau ada duit 5 jutaan, mending beli yang mana? Oke, kita mulai dari harganya dulu deh. Samsung A52s ini dijual dengan dua pilihan memori. Untuk pilihan 8128 dijual dengan harga 5,499 juta. Dan untuk 8256 di 5,999 juta. Sedangkan Poco F4 dijual dengan harga 5,199 juta untuk yang 6128GB dan 5,699 juta untuk yang 8256 di website resminya. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah, banyak kok di toko hijau dan di toko orange. Oke, lanjut dari desainnya. Di sisi ini tergantung selera ya. Menurut gue desainnya keduanya sama-sama cakep. Desain Samsung A52s ini masih dipakai di Samsung A series tahun ini. So, jadi nggak kelihatan ketinggalan zaman untuk HP keluaran akhir 2021. Sedangkan untuk desain Poco F4 ini tuh udah mengikuti tren 2022, di mana bentuknya udah kotak-kotak tegas. Kelihatan keren, cuma satu kekurangannya di bump kameranya ini. Yang sampai saat ini gue kurang srek ya, masih belum bisa terima dengan desain yang kayak gini. Untuk kedua HP ini bodinya ngotak dan flat ya, cuma desainnya lebih tegas di Poco. Kalau dipegang kerasa premiumnya, karena back covernya berbahan kaca. Sementara bodi Samsung A52s ini terkesan lebih kalem. Dan back covernya berbahan polikarbonat. Walaupun begitu, kesan mewah dan rigid di HP ini nggak ikut hilang, tetap berasa mewahnya. Di sisi desain, gue lebih milih Samsung yang kelihatan lebih simple dan timeless. Kalau buat layar, kedua HP ini sama-sama cakep. Kalau di Samsung A52s menggunakan panel Super AMOLED 6,5 inci, beresolusi Full HD+, kerapatan layar 405 ppi, refresh rate 120 Hz, kecerahan layar 800 nit, tersertifikasi SGSI Comfort Shield, menggunakan perlindungan Gorilla Glass 5 dan terdapat sensor fingerprint di dalam layarnya. Sedangkan Poco F4 masih menggunakan panel AMOLED 6,67 inci, beresolusi Full HD+, kerapatan layar 395 ppi, refresh rate 120 Hz, kecerahan layar sampai dengan 1300 nits, mendukung HDR10 dan Dolby Vision, dan menggunakan perlindungan Gorilla Glass 5. Sedangkan sensor fingerprintnya masih nyatu dengan tombol power di samping. Buat yang pengen kelihatan canggih sih jelas, sensor fingerprint under display di A52s ini lebih keren untuk dibawa-bawa. Sisanya selera ya, dimana layar Samsung A52s kelihatan sedikit lebih natural dan warnanya lebih deep dibanding Poco F4 yang kelihatan lebih gonjreng. Panel Super AMOLED-nya A52s ini juga berpengaruh ke konsumsi daya, karena panel Super AMOLED lebih irit 20% penggunaan dayanya dibanding panel AMOLED biasa. Cuma fitur SDR10 Plus dan Dolby Vision pada Poco F4 nggak bisa dipandang sebelah mata, karena kalau dipakai buat nonton jauh lebih enak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi menurut gue di sisi ini imbang ya. Untuk speaker, kedua HP ini udah support stereo speaker. Cuma di Poco speaker atasnya udah terpisah sama earpiece. Posisinya ada di atas frame. Untuk kualitas suaranya di sini agak susah ya buat milih, karena beda karakter. Kalau di Poco kekerasan suaranya lebih mendominasi, tapi kurang balance ya. Suara treble-nya lebih dominan dibanding bass-nya. Kalau di Samsung suaranya lebih balance, low, mid, high-nya lebih seimbang, jadi lebih enak dibanding Poco. Oh ya, kedua HP ini mempunyai sertifikasi tahan debu dan tahan air ya. Poco F4 mempunyai sertifikasi IP53 yang bisa tahan debu dan tahan kecipratan air. Sementara Samsung lebih tinggi nih, dia mempunyai IP67 yang daya tahan debu dan airnya lebih baik lagi. Lanjut buat performanya, kedua HP ini sama-sama dipersenjatai dengan SoC Snapdragon, di mana A52s menggunakan 778G, sedangkan F4 menggunakan 870, sama-sama 7 nanometer, dan keduanya udah support 5G. Tentunya SoC kedua HP ini berbeda segmen ya. Di atas kertas F4 lebih unggul, tapi apa iya penggunaan real life begitu juga. Untuk skor AnTuTu 9, Poco F4 dapat skor 682 ribuan, sementara Samsung A52s dapat skor 520 ribuan. Beda 160 ribuan, lumayan jauh ya. Cuma di sini kelihatan peningkatan suhunya, di mana tes AnTuTu Poco F4 menyentuh 40-an derajat Celcius, sementara A52s cuma butuh 33 derajat aja. Kalau dipakai untuk daily, keduanya sama-sama lancar.
Buat buka sosmed dan nonton enak banget. Tapi entah kenapa beberapa aplikasi non-gaming, loading time di Samsung berasa lebih cepat dan lancar. Tapi beda cerita kalau dibuat pakai gaming. Settingan rata kanan di game apapun hampir bisa semua di Poco F4. Mobile Legends bisa di settingan ultra semua. Sementara di A52s grafiknya cuma bisa di high, walaupun tetap bisa 120Hz main game ini. Begitupun main PUBG Mobile. Di Poco F4 grafiknya bisa sampai Ultra HD dengan framerate ultra. Sementara A52s cuma mentok di settingan HDR Ultra. Sementara main Genshin Impact di sini kelihatan banget perbedaan performa SoC-nya. Di Poco F4 settingan highest 60 fps lancar jaya di 40-60 fps. Sementara di A52s settingan yang sama cuma mampu maksimal di 35-50 fps. Dan sering kejadian frame drop di sini. Pas diturunin di grafik medium 60 fps baru deh main di A52s ini lebih lancar. Cuma untuk kestabilan 778G di A52s lebih baik. Suhunya lebih dingin dibanding 870 di Poco F4. Buat sistem operasi sama-sama udah pakai Android 12, di mana Poco menggunakan MIUI 13.0.5 for Poco. Dan A52s udah pakai One UI 4.1-nya Samsung. Tapi nggak usah ditanya lebih enak mana ya, karena sampai saat ini menurut gue One UI-nya Samsung ini masih jadi UI Android terenak. MIUI masih banyak bug dan iklan, jadi masih jauh ya kalau buat dibandingin. Buat kapasitas baterai, kedua HP ini berkapasitas 4500 mAh. Cuma Samsung di sini lebih unggul karena pas kita tes Antutu 9, pengurangan daya baterainya lebih sedikit. Samsung cuma 3%, sementara Poco F4 6%. Tapi untuk chargingnya, Samsung bertekuk lutut nih. Poco udah menggunakan turbo fast charging 67 watt. Sementara Samsung cuma 25 watt aja. Cuma butuh 48 menit buat menuhin baterai Poco F4. Sementara untuk menuhin baterai A52s butuh waktu lebih dari 1 jam. Dan yang terakhir gue mau adu kameranya nih. Untuk sistem kameranya sendiri berbeda ya, dimana Poco F4 menggunakan sistem triple kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan f1.8, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera depannya 20 megapiksel. Sementara Samsung A52s menggunakan sistem quad kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dengan f1.8, kamera ultra wide-nya 12 megapiksel, kamera depth dan makro sama-sama di 5 megapiksel, dan kamera depannya 32 megapiksel. Kamera utama kedua HP ini udah dilengkapi OIS atau Optical Image Stabilization. Ketika dites foto sama-sama cakep ya, di F4 maupun di A52s. Sama-sama bisa nangkep gambar yang detail dan warnanya cakep. Untuk dynamic range-nya cukup oke di kedua HP ini. Untuk hasil foto selera ya, tapi menurut gue foto A52s kelihatan lebih detail dan lebih tajam. Warnanya lebih kalem dibanding Poco F4 yang warnanya pop-up banget. Di sini hasil foto A52s jadi lebih kelihatan natural dibanding Poco F4. Oke, jadi ini contoh foto dari Poco F4 di sebelah kanan dan Samsung A52s di sebelah kiri. Kalau kita lihat lebih kelihatan wide di A52s ya, padahal angle fotonya sama. Coba kita zoom 100 kali untuk lihat detail fotonya. Ya, di sini dan Poco 100 kali juga di sini. Ya, sorry. 100 kali juga di sini. Ya, kelihatan banget ya bedanya. Kalau misalnya di A52s ini daunnya masih kelihatan jelas bentuk daunnya. Sementara di di Poco F4 ini daunnya udah ngeblur ya. Dan kalau kita lihat airnya juga di sini masih bertekstur. Air di daun ini masih kelihatan bertekstur. Sementara di Poco F4 udah kelihatan flat ya dan udah kelihatan kayak cat air gitu. Dan kita lihat juga di foto ini, di sisi sebelah kiri ini A52s, kalau kita zoom 100 kali, ini airnya masih kelihatan jelas ya. Kalau kita lihat di Poco, ya di Poco seperti ini, airnya udah kelihatan flat ya. Dan di potongan daun yang ini nih, dibandingkan dengan yang di A52s, itu jauh banget ya. Detailnya lebih bagus jauh di A52s. Sementara di Poco F4 detailnya udah mulai kabur-kaburan nih.
Oke, sekarang kita tes kamera selfie-nya ya. Detailnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini Samsung A52s gambarnya lebih kelihatan cool ya. Sementara Poco F4 yang di sebelah kanan ini kelihatan gambarnya lebih warm warnanya. Kalau kita lihat untuk detailnya sama-sama di zoom 100 kali. Ya, Poco F4 ini detailnya udah nggak kelihatan ya. Sementara A52s masih kelihatan kumisnya sedikit detailnya. Sementara jenggotnya di A52s nggak terlalu bagus juga, tapi detailnya masih lebih bagus dibanding Poco F4 yang detailnya udah halus banget. Jadi nggak begitu kelihatan. Jadi di kamera utama juga lebih bagus detailnya itu di A52s. Kalau warna tergantung selera aja ya. Oke, ini sampel kamera dari Poco F4 dan Samsung A52s. Kalau kalian lihat ini handphonenya. Oke, kita langsung coba jalan. Jadi ini Poco ada OIS-nya ya, A52s juga ada OIS. Tapi gue lihat di viewfinder sih lebih stabilan A52s ya. Terus warnanya lebih lebih sama yang dilihat di mata sama yang dia tangkap di ya, kameranya. Kalau kita lihat untuk oh ya, ini 1080 30 fps ya. Kalau kita lihat untuk autofokusnya lebih smooth di A52s kelihatannya di sini ya. Warnanya tapi memang bagusan A52s untuk penangkapan warna di 1080 30 fps. Kita langsung ke 1080 60 fps. Oke, ini di resolusi 1080p 60 fps. Kalau gue lihat dynamic range-nya Samsung lebih bagus ya. Jadi dia separasi awan sama langitnya lebih kelihatan. Sama di mata memang lebih bagus gambarnya kalau yang A52s. Poco juga nggak jelek sih, tapi lebih bagus A52s. Kita langsung jalan. Ini handheld ya dua-duanya ya, pakai tangan kiri sama tangan kanan. Jadi agak nggak stabil, tapi kita memang lagi ngetes kestabilannya sambil jalan. Oke. Kalau lihat detailnya juga lebih oke A52s ya. Tapi lebih sedikit gelap. Kalau Poco F4 ini agak sedikit grey gitu, abu-abu. Oke, kita coba di 4K 30 fps. Oke, ini 4K 30 fps di Poco F4 sama di Samsung A52s. Kalau gue lihat di A52s ini agak sedikit gelap ya, tapi darknya, shadownya itu lebih bagus daripada Poco. Poco hasilnya lebih agak flat gitu ya. Tapi hasil gambarnya lebih terang. Kalau di A52s agak lebih gelap. Kita coba sambil jalan. Samsung A52s maksimal di 4K 30 fps ya. Sementara Poco F4 bisa di 4K 60 fps. Kita lihat warnanya di sini. Oke, kalau gue sih lebih suka Samsung ya, hijaunya lebih hijau. Tapi sebenarnya warna sebenarnya itu di tengah-tengah nih. Agak kekuningan dari Samsung tapi agak kehijauan dari Poco. Warna sebenarnya. Oke. Kita coba kamera selfie-nya. Kita nggak adu yang 60 fps ya, karena di A52s nggak ada yang 4K 60 fps. Nah, oke. Ini 1080p 30 fps. Ini maksimal di Poco segini resolusinya. Tapi kalau di Samsung bisa 4K 30 fps. Bisa Full HD 60 fps juga. Ini yang 1080 30 fps kamera depan. Kalau gue lihat di viewfinder lebih bagusan mana ya warnanya? Menurut kalian lebih bagusan mana? Kalau di Samsung lebih agak bright gitu, muka gua lebih kelihatan bercahaya lah. Kalau di Poco lebih agak gelap. Tapi untuk dynamic range-nya bagusan di Poco ya. Karena dia lebih gelap jadi awannya masih kelihatan. Tapi untuk detail semuanya warnanya
selera sih ya. Tapi untuk stabilisasinya kayaknya gue lihat di viewfinder bagusan di Samsung A52s. Oke, ini di 4K 30 fps pada saat malam hari. Nah, kalau di Samsung di setiap 30 fps-nya mau di 1080p atau di 4K bisa ganti-ganti kamera ya. Ultra wide, lebih gelap tapi normal, kamera utama dan zoom 2 kali. Ya, tapi Samsung ini banget ya, bias banget ya, cahaya lampu itu ngebias banget, sementara Poco enggak. Gimana, kalian lebih suka yang mana untuk kamera hasil video dari Poco F4 dan A52s? So, kesimpulannya HP ini sama-sama bagus ya. Untuk desain sesuai selera, tinggal disesuaikan aja lebih suka yang mana. Tapi di sini gue lebih milih A52s karena kelihatan lebih mahal kalau dilihat dari belakang, walaupun bodinya masih berbahan polikarbonat. Dan terutama fitur IP67-nya A52s menang telak di sini. Terus bagian layar seimbang ya, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Untuk speaker sih menurut gue lebih pilih A52s karena suaranya lebih balance. Untuk performa, Poco deh lebih unggul. Karena main game jauh lebih enak di Poco F4. Terus kalau buat daya tahan baterai, A52s lebih unggul. Tapi untuk kecepatan ngecas, F4 lebih mantep. Kalau buat kameranya sesuai selera ya. Tapi di sini kamera utama maupun kamera selfie-nya di mode foto ataupun video sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Tapi overall untuk sektor ini gue lebih suka A52s karena punya detail foto lebih bagus, warna lebih enak dilihat, dan hasil fotonya lebih stabil dan lebih tajam. Di luar Poco F4 yang bisa merekam 4K 60 fps. Dan that's it. Sisanya tinggal kalian yang nentuin mau pilih yang mana. Kalau misalnya kalian punya masukan, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan video review dan news terbaru dari kita. Dendi pamit dan have a nice day.